Terima kasih Anda masih di Economic Challenges. Pak Semi, menarik tadi disampaikan oleh Pak Semi bahwa perizinan di perminyakan selama ini jauh lebih rumit. Bisa dirinci lagi Pak, lama dan panjangnya itu Pak? Sebenarnya kalau dari sudut pandang izin yang berkaitan dengan secara umum, seperti halnya tadi Pak Franky mengatakan AMDAL, ya, izin lingkungan, ya, dan izin-izin prinsip yang lainnya, sebenarnya tidak jauh beda dengan industri khususnya ekstraktif ya, kayak pertambangan dan batu bara dan lain sebagainya. Cuma di kami karena kita uniqueness yang saya katakan tadi bahwa ini proyek pemerintah dan karena sensitivitas secara politis masalah cost recovery dan juga memang industri ini sekarang lagi disorot di publik, itu mengakibatkan bahwa proses perizinan ini lebih ketat lagi, lebih ketat lagi dalam arti kata bahwa sebelumnya saja waktu zamannya sebelum reformasi dan juga sebelum ada otonomi daerah itu sudah merupakan proses yang dilakukan oleh Pertamina dulu. Tapi dengan ditambahnya adanya reformasi otonomi daerah dan juga kriminalisasi yang terjadi di industri kami yang seperti kita ketahui ada kasus Chevron di Riau, membuat semua pegawai pemerintah yang berhadapan dengan industri kami bahkan lebih hati-hati lagi. Ini yang menimbulkan masalah juga. Jadi selain dari izin-izin yang harus kita lakukan, karena contohnya saja mungkin masyarakat tidak mengetahui bahwa setiap pembelian pengadaan yang kami lakukan di industri kami itu sampai saat ini itu yang di atas $50.000 ya, itu harus ada persetujuan. Nah, persetujuan ini tentunya tidak seperti halnya persetujuan kementerian, tapi dengan SKK Migas. Dan segala sesuatunya kami lakukan, izin untuk mendatangkan tamu ekspatriat contohnya, itu harus minta izin lagi. Kalau dari teman-teman IPA sendiri, lalu yang diharapkan apa dalam perizinan, urusan perizinan ke depan? Jadi terus terang dari kami sudah lama sebenarnya mengidamkan yang namanya satu pintu yang sekarang barusan dikatakan oleh Pak Franky sebenarnya. Tapi kalau kita pikir kembali, kalau struktur dari industri ini zaman Undang-Undang 71 Pertamina dan sekarang 22 2011-nya BP Migas atau SKK Migas, sebenarnya secara struktur kita tuh udah satu pintu, Pak. Karena izin pertambangan Undang-Undang 71 itu adalah di tangan Pertamina. Pada saat itu semua izin itu Pertamina yang handle. Dan bahkan jujur aja kalau kita bandingkan dunia Undang-Undang 71 dan Undang-Undang 22 2011 ya, dalam konteks perizinan sebenarnya zaman dulu itu lebih simple daripada sekarang. Ya, jauh lebih simple. Kenapa? Karena ini juga nature dari strukturnya sendiri, karena pada saat itu izin tambang itu di tangannya Pertamina dan KPI mereka, ya, performance indicatornya mereka itu diukur berdasarkan produksi kami. Saat ini tolak ukur SKK Migas itu campur antara bagaimana mereka, berapa ketat mereka mengawasi kami, berapa hebat mereka mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengawasi kami, dan juga termasuk lifting. Jadi ini yang terjadi. Tapi sebenarnya dari secara struktural sebenarnya satu pintu sudah terjadi, tapi tidak berjalan. Pak Ferry, sejauh mana IPA atau lembaga-lembaga seperti listrik pelakunya diajak untuk diskusi dan memberikan masukan ke dalam ke BKPM, kemudian supaya ada aturan yang lebih sesuai dengan kondisi lapangan? Begini, pertama mungkin kalau migas memang belum ya, memang belum. Jadi ada kesepahaman dengan Kementerian ESDM ya. Tapi waktu listrik diajak orang. Waktu listrik itu begini. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah interdep dulu. Jadi antar kementerian kita petakan, kemudian kita susun, keluarlah kira-kira sekitar 32 izin yang keluar ya, berserta beberapa hari. Nah, setelah itu kan kita undang ya mereka yang pernah membangun power plant ya. Kita minta mereka, kita lakukan konfirmasi, benar nggak begini gitu, benar nggak harinya begini. Oh ternyata ada beberapa nih, ada beberapa yang muncul.
Nah, kemudian jumlah harinya, waduh lebih lama lagi. Tetapi kita kan nggak bisa berdasarkan pengalaman, nggak bisa. Tapi kita hanya bisa berdasarkan SOP dari setiap kementerian saja, gitu. Nah, jadi artinya bahwa pada waktu kita konfirmasi muncullah kalau beberapa itu misalnya seperti izin berlapis gitu. Sudah menggambarkan kondisi realnya. Betul, betul. Jadi ada izin yang mempersyaratkan ada 1, 2, 3 izin lagi. Nah, itu kita sebut izin berlapis. Nah, ini yang kita naikkan sehingga terakhirnya itu ada 52 izin. Baik. Pak Franky, saya nanti ingin tanya, lalu dengan perbaikan menyeluruh yang ada di PKPM dan akan di-announce minggu depan, kira-kira apa dampaknya terhadap perekonomian kita? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah di Economic Challenges.